Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 232, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. 3 hari kemudian, kabar baik datang dari Rian. Orang-orang dari penjara di pusat bumi telah dihubungi, dan mereka akan mengirim orang ke Bandung sesegera mungkin. Hal ini adalah berita yang sangat penting bagi Ariel. Ini terkait dengan apakah dia dapat mengetahui informasi kakeknya. Jika kakeknya masih hidup, dia benar-benar di penjara di pusat bumi. Tidak peduli seberapa misterius organisasi ini, Ariel akan menggali 3 kaki untuk menemukannya. Di kota, di kantor Bimo, selain Rian dan Bimo, bahkan Rehan tidak memenuhi syarat untuk muncul di sini hari ini. Saudara Ariel, kami perlu mengirim teman-temanmu ke tempat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika ada kecelakaan selama periode tersebut, mereka akan langsung pergi, kata Rian kepada Ariel. Ariel berpikir dia bisa bertemu orang-orang di penjara di pusat bumi. Saya tidak berharap mereka begitu berhati-hati. Pada saat ini, Rian mengeluarkan 2 ramuan. Apa ini? Ariel bertanya. Itu bisa membuat orang tercengang. Rian menjelaskan. Meskipun tidak terlalu langsung, Ariel juga mengerti arti dari kata Rian. Tampaknya bahkan Pedro dan Rizal tidak dapat melihat orang-orang di penjara di pusat bumi. Dan jika mereka tidak berada di dalam penjara, mereka seharusnya tidak situasi datang. Bagaimana menjamin hidup mereka? Jangka panjang, mereka akan mengalami dehidrasi dan mati, tanya Ariel. Rian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak begitu tahu. Tapi ini permintaan mereka. Jika tidak dilaksanakan, masalah ini tidak akan tercapai. Setelah itu, Ariel meninggalkan ibu kota, Pedro tinggal di pinggiran Cloud City. Rizal hari ini benar-benar terdiam. Pemancar sinyal telah disuntikkan di bawah kulit. Ketika tidak dinyalakan, tidak ada perangkat yang dapat mendeteksinya. Ini akan menjadi satu-satunya cara bagi para penjual untuk mengirimkan sinyal untuk Ariel. Setelah melihat Pedro, Ariel memberitahu Pedro tentang situasinya. Pedro tidak menunjukkan kejutan apapun, dan berkata, penjara di pusat bumi tidak dapat ditemukan selama bertahun-tahun. Tanpa ketelitian ini, itu pasti tidak mungkin, jadi itu tidak mengejutkan. Jalan ke sini, aku memikirkannya. Kemungkinan, kata Ariel cemas. Apakah menurutmu tidak ada penjara di pusat bumi sama sekali di dunia ini? Faktanya, semua orang yang mereka bawa terbunuh, kata Pedro. Ariel mengangguk. Kemungkinan ini tidak ada. Banyak negara mencari penjara di pusat bumi, tetapi sejauh ini tidak ada informasi tentang penjara di pusat bumi. Jika hanya ditutupi dengan cara, Ariel berpikir itu tidak mungkin, tetapi penjara di pusat bumi tidak ada sama sekali, dan orang-orang itu telah dibunuh, maka dapat dijelaskan mengapa tidak ada seorang pun yang dapat menemukan penjara di pusat bumi. Karena itu adalah tempat yang tidak ada dengan sendirinya. Tidak mengherankan bahwa itu tidak dapat ditemukan. Tentang ide Anda, negara-negara itu sudah tes telah diuji. Orang yang mereka kirim untuk menyelidiki masalah ini menyuntikkan sistem pendeteksi kehidupan ke dalam tubuh. Jika orang tersebut meninggal dan tanda-tanda vital berhenti, mereka akan menerima informasi, tetapi sejauh yang saya tahu, ini belum terjadi, kata Pedro. Ariel mengangkat alisnya. Karena dia sombong, hal yang begitu sederhana, dia bisa memikirkan negara-negara yang ingin menyelidiki penjara di pusat bumi. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkannya? Kakek berada di penjara bawah tanah, saya akan menemukan cara untuk menemukan penjara geosentris dan menyelamatkannya. Jika tidak ada berita dan Anda tidak dapat melarikan diri dari penjara, Anda harus menunggu untuk mati di penjara geosentris dalam kehidupan ini. Ariel berkata, bagi orang-orang seperti saya, penjara adalah tempat terbaik.
Jika ada tempat yang dapat menjebak saya selama sisa hidup saya, itu akan menjadi hal yang baik. Pedro berkata sambil tersenyum. Ariel tersenyum pahit dan berkata, kamu hanya bisa bertemu satu orang cabul dalam hidup ini. Pedro tersenyum bangga. Dia berkata, pengejaran setiap orang berbeda. Untuk melindungi Kauri dengan lebih baik, aku. Pedro ragu-ragu, tersenyum malu-malu, dan berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Beberapa hal, begitu dia membocorkan mulutnya, waktu kematiannya akan tiba. Ariel menepuk pundak Pedro dan berkata, saya harap kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu. Setelah melihat Ariel pergi, Pedro tersenyum ringan dan berkata pada dirinya sendiri, peluang bertemu sangat tipis, Anda adalah tuannya. Dan aku hanya alat. Masalah penjara di pusat bumi membuat Ariel sangat gelisah. Bagaimanapun, ini adalah area yang tidak diketahui yang belum pernah dia hubungi, tetapi setelah kembali ke rumah, suasana hati Ariel telah membaik. Teman Kauri, benar-benar datang ini berarti Ariel dapat menikmati rasa lipstik hari ini. Ini adalah temanku, Melissa, seorang master catur yang telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi dan memenangkan banyak penghargaan. Kauri bangga ketika dia memperkenalkan Melissa. Melissa mengenakan t-shirt dan jeans yang sangat polos dan sederhana. Mengenakan kacamata berbingkai hitam, dia terlihat sangat pendiam. Pada pandangan pertama, gadis seperti itu tahu bahwa dia sangat jujur. Diperkirakan dia tidak akan pernah tahu seperti apa klub malam dalam hidupnya. Namun, sudah lebih dari 3 tahun sejak Ariel bergabung masuk ke rumah keluarga Wijaya, tetapi dia belum pernah melihat Melissa. Mungkinkah hubungannya dengan Kauri tidak baik? Halo, nama saya Ariel. Ariel memperkenalkan dirinya. Melissa mendorong bingkai dan berkata, aku sudah lama mendengar tentangmu. Tapi aku sudah berada di luar negeri sepanjang waktu, dan aku bahkan tidak kembali untuk menghadiri pernikahanmu. Maaf. Ariel tiba-tiba menyadari bahwa dia tinggal di luar negeri, tidak heran belum melihatnya. Haruskah kita mulai sekarang atau makan lebih dulu? Ariel bertanya. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu ingin kehilangan begitu banyak waktu? Kauri memelototi Ariel dan berkata. Ariel juga merasa itu agak terlalu mendadak, dan dengan cepat meminta maaf kepada Melissa dalam beberapa saat. Lucy juga tiba di rumah. Wanita riang ini sangat kontras dengan Melissa. Begitu mereka bertemu, mereka berpeluk dan hampir melempar Melissa ke tanah. Melissa, aku sangat merindukanmu. Jika kamu belum kembali selama bertahun-tahun, kupikir kamu diculik oleh pria pirang tampan. Lucy meletakkan tangannya di bahu Melissa dan berkata dengan mengancam, katakan. Bagaimana di sana? Banyak pria pirang tampan di sana. Apakah mereka menyukaimu? Jika ada yang luar biasa, tolong perkenalkan satu padaku. Jika aku tidak jatuh cinta, aku akan menjadi jomblo. Melissa sepertinya tidak menolak antusiasme Lucy, tetapi hanya tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak punya pacar. Mengapa kita tidak pergi menjadi jomblo bersama-sama? Melissa berkata dengan ekspresi tidak percaya, bagaimana mungkin kamu tidak punya pacar? Kamu melepas kacamatamu dan kamu tidak bisa terpesona oleh pria berambut pirang. Melissa mendorong bingkai tanpa sadar dan berkata, mungkin aku bukan tipe yang mereka sukai. Ya, dia telah kembali selama 3 bulan, tapi dia belum menghubungi kami, kamu bisa melakukannya sendiri. Kauri berkata sambil tersenyum. Apa? Lucy membeku ketika dia mendengar ini, menatap Melissa dengan tegas, dan berkata, yah, kamu Melissa, kamu tidak menghubungiku ketika kamu kembali ke Bandung, kamu belum pernah merasakan tangan geliku selama ini kan? Keduanya bertarung bersama, dan Ariel tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik kepada Kauri dan bertanya, bukankah hubungan kalian baik? Teman sekamar universitas tetap berhubungan sejak lulus, tetapi Melissa pergi ke luar negeri setelah lulus. Jadi kamu belum melihatnya, kami seperti saudara perempuan, kami biasa memakai pakaian bersama. Kauri menjelaskan. Ariel mengangguk, tidak heran Lucy bisa begitu tidak bermoral, ternyata perasaannya begitu dalam.
Ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan oleh Ariel, karena Lucy baru saja mengatakan bahwa jika Melissa melepas kacamatanya, dia akan dapat membuat pria berambut pirang terpesona. Dia sangat ingin tahu seperti apa penampilan Melissa setelah melepas kacamatanya. Namun, pertanyaan ini jelas tidak cocok, dan hanya dapat menekan rasa penasaran di hatinya. Ngomong-ngomong, kamu tidak memberitahu padaku, tetapi ke Kaori. Apakah karena aku memiliki hubungan yang buruk denganmu, apakah kamu lebih memperhatikannya? Lucy tiba-tiba memikirkan hal ini, dan menekan Melissa di sofa lagi. Melissa sangat geli, jadi dia harus menyerah pada kekuatan centil Lucy, dan buru-buru berkata, Kaori mencariku, kamu salahkan dia. Dia, beberapa orang, ingin membandingkan Melissa dengan siapa yang lebih baik di pemain catur. Rakyat, Lucy tercengang, memandang Ariel, memandangnya dengan jijik, dan berkata, tidak mungkin kamu, tidakkah kamu tahu bahwa Melissa ada di sekolah kita dan merupakan presiden klub catur? Bersambung.